Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Randi. Saya mahasiswa dari Unismu Luwuk. Saya prodi Pendidikan Bahasa Inggris semester 4 dengan NPM 24082015. Pada video kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan untuk melengkapi tugas akhir dari mata kuliah ISP atau English for Specific Purpose. So, tanpa berlama-lama kita langsung saja ke pertanyaan pertama. Jelaskan pengertian ISP dan perbedaannya. Jelaskan pengertian ISP dan perbedaannya dengan General English. Jadi, ISP itu pembelajaran yang dirancang untuk bidang tertentu. Misalnya di bidang kesehatan, politik, ataupun bidang teknik. Seperti itu. Perbedaannya dengan general English, yaitu kalau general English dia membahas secara umum atau hanya basic-basicnya saja. Jadi tidak membahas secara khusus pada suatu bidang seperti itu. Contohnya seperti speaking, listening, dan writing. Selanjutnya, pertanyaan nomor 2, uraikan dua karakteristik utama ISP dan jelaskan mengapa karakteristik tersebut penting dalam perancangan pembelajaran. Jadi karakteristik ISP itu jadi guru yang mengajar itu harus tahu arah pembelajaran ini kemana. Misalnya kita mengajar di prodi kesehatan masyarakat ataupun prodi teknik, ataupun kita mengajar di lingkup pariwisata seperti itu, ataupun perhotelan. Kemudian karakteristik kedua, jadi karakteristik kedua ISP ini dia mengajarnya langsung di bidang tersebut atau mempersiapkan pembelajaran yang langsung mengarah pada bidang tertentu seperti itu. Terus jelaskan mengapa karakteristik tersebut penting dalam perancangan pembelajaran. Menurut saya dua karakteristik tersebut penting karena bisa menghasilkan siswa ataupun mahasiswa yang lebih kompeten dalam bidangnya atau pekerjaannya seperti itu. Kemudian pertanyaan nomor 3 ada studi kasus. Saya bacakan. Sebuah lembaga pendidikan di sebuah pesisir ingin menyiapkan lulusan yang mampu berkomunikasi dengan wisatawan asing dan mitra internasional. Namun selama ini pembelajaran bahasa Inggris masih bersifat umum. Pertanyaannya, apakah pendekatan ISP relevan digunakan pada kasus tersebut? Jelaskan alasan Anda. Menurut saya, pendekatan ISP sangat relevan karena pendekatan ISP itu langsung merujuk pada bidangnya. Jadi tidak mempelajari bahasa Inggris di level paling rendah atau di pelajaran bahasa Inggris basic. Jadi langsung mengarah pada bidang-bidang tertentu. Seperti itu. Kemudian jelaskan alasan Anda. Jadi alasan saya kalau kita menggunakan general English itu hanya akan membuang-buang waktu dan tidak menghasilkan siswa ataupun mahasiswa yang berkompeten pada bidangnya. Karena bahan ajarnya pun hanya bersifat basic seperti itu, seperti yang saya jelaskan di awal video. Kemudian pertanyaan nomor 4. Tentukan apakah konteks tersebut
Pertanyaan nomor 4 masih berhubungan dengan pertanyaan nomor 3. Tentukan apakah konteks tersebut termasuk IEP atau IOP dan jelaskan alasan Anda. Oke, jadi menurut saya konteks tersebut itu dia termasuk IOP karena langsung mengarah pada bidangnya atau pada pekerjaan tertentu. Seperti itu. Jadi dia termasuk IOP. Alasan saya karena dia langsung mengarah ke bidang tertentu dan mempersiapkan mahasiswa yang berkompeten dan mampu berbicara bahasa Inggris dengan lancar. Seperti itu. Kemudian pertanyaan terakhir. Sebutkan 2 kebutuhan bahasa Inggris yang perlu diprioritaskan. Menurut saya, 2 kebutuhan yang perlu diprioritaskan dalam konteks ini ISP yaitu speaking. Kenapa speaking? Karena kita bisa berkomunikasi dengan mitra internasional ataupun wisatawan asing. Yang kedua yaitu sebutkan 2 kebutuhan Mas. Yang kedua, penguasaan kosakata pada bidang tertentu. Jadi mahasiswa ataupun siswa yang ingin kerja di bidang tersebut, dia bisa lebih bisa berkomunikasi dengan mitra internasional ataupun wisatawan asing. Jadi dia harus belajar kosakata yang ada di bidangnya. Seperti itu. Oke. Sudah, jadi pertanyaan ada 5. Terima kasih banyak atas yang sudah menonton video ini. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.